Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka mushafnya. Surah Al-Fatihah. Seperti biasa kita tahsin surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Diulang, belum bareng. بسم الله الرحمن الرحيم. Usahakan ketika huruf ha itu mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan diputus dan dijeda setelah huruf setelahnya, kepada huruf setelahnya, jangan dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, hanya mengalir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta, bukan ta'in. Ta, bukan to, ta'in seperti to itu. Kanasta'in, bukan kanasta'in, samar sekali, harus jelas. Ta,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bareng-bareng lagi, kurang sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kita akan lanjutkan materi pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan madlin atau madlayin. Sama saja. Halaman 28. Baik, bismillah. Kita akan membahas yang pertama adalah madlin atau madlayin. Madlin atau layin. Perlu kita ketahui bersama, di sini ada perbedaan. Yang pertama, ada yang disebut mad lin atau mad layin. Yang kedua, ada yang disebut linnya saja atau layinnya saja. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, ada perbedaan antara mad lin dengan lin atau layinnya saja. Definisi singkatnya, apabila ada waw atau ya sakinah. Ya sakinah artinya ya sukun. Setelah huruf yang berharkat fathah, kita langsung ke contoh madlin. Pertama, madlin ini hanya berlaku ketika bacaan waqaf. Contohnya di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Tulisannya seperti ini. Quraisy. Ini ayat 1. Ya sukun, sebelumnya ada huruf ro yang berharkat fathah dan posisinya ada di ujung kalimat atau membacanya waqaf. Quraisy
kalau kita bisa artikan per kata, mad artinya panjang. Li'ilafi Quraisy, panjang. 2, 4, atau 6 harakat, tergantung kepada tempo yang digunakan. Seperti layaknya mad arid disukun, hanya berlaku di ujung kalimat, hanya berlaku di ujung ayat. Begitupun mad lin, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Was-shayf, ini ayat kedua, berhenti. Was-shayf, ada ya sukun, sebelumnya huruf shad yang berharkat fathah, maka hukumnya madlin. Karena kenapa? Yang pertama, ada ya sukun setelah huruf yang berharkat fathah. Yang kedua, membacanya diwaqafkan atau berada di ujung kalimat. Perbedaannya dengan lin, kalau lin itu di tengah kalimat, misal wala khaufun alaihim, wala khaufun alaihim. Nah, di sini ada dua contoh linnya. Yang pertama, waw sukun, sebelumnya huruf kha berharkat fathah. Yang kedua, huruf ya sukun, sebelumnya huruf lam yang berharkat fathah. Ini disebut lin. Karena kenapa? Yang pertama, karena di pertengahan kalimat dan membacanya tidak panjang. Berbeda kalau ada matnya. Bacanya kan seperti ini, wala khaufun alaihim, bukan wala khaufun alaihim, nggak seperti itu. Maka ini masuk kepada kategori lin, bukan madlin. Dulu ketika saya TK, SD, diajarinnya sama saja, madlin. Tapi ketika belajar namanya matan jazari, ada perbedaan ternyata antara istilah madlin dengan lin. Kalau semua ini dikategorikan sebagai madlin, otomatis pada kalimat ini dipanjangkan juga, karena arti dari mad adalah panjang. Wala khaufun alaihim, kalau masuk kepada madlin. Tetapi pada hakikatnya bacaan tersebut masuk kepada hukum bacaan lin, kecuali misalkan saya baca pada ayat ini, kemudian nafas saya habis, tiba-tiba habis atau nggak kuat nafas saya, berhentilah di sini misalkan wala khauf, baru masuk kepada madlin, karena di ujung kalimat dan diwaqafkan, layaknya mad arid disukun. Jadi itu perbedaannya. Kalau madlin berada di ujung kalimat, di ujung ayat dan diwaqafkan, panjang bacaannya, 2, 4, dan 6 harakat, tergantung tempo. Kalau tempo kita cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika masuk kepada surah Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, cukup 2 harakat karena temponya hadir itu cepat. Nanti ada tempo yang lebih lambat lagi dan ada yang lebih lambat lagi, bisa menggunakan 4 atau 6 harakat. Tetapi kalau lin tidak panjang, wala khaufun alaihim, bukan wala khaufun alaihim, tidak
tidak panjang. Kecuali misalkan saya kehabisan nafas, darurat. Di sini saya berhenti. Wala khauf, maka harus dipanjangkan. Karena masuk kepada hukum bacaan madlin. Jangan baca wala khauf. Tidak seperti itu. Karena masuk kepada madlin yang harus dipanjangkan, bukan lim. Ketika di akhir kalimat. Itu untuk pembahasan madlin dan lin. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai mad silah qasir. Mad silah qasirah. Pengertian singkatnya, apabila ada hak dhamir, ini berkaitan juga dengan pembahasan nahwu sharaf. Hak dhamir, lahu itu hak dhamir. Hak dhamir setelah huruf yang berharkat. Dan setelahnya bukan hamzah. Langsung kepada contoh. Wahdahu la, wahdahu la, wahdahu la syarika. Mana hal dhamirnya Bapak dan Ibu? Ini hal dhamir. Dan biasanya di dalam Al-Quran Mushaf Kementerian Agama, dhammahnya sengaja dibalikan seperti ini. Pernah Bapak dan Ibu menemukan? Itu artinya dipanjangkan dua harakat. Dua harakat. Kita lihat rumusnya. Apabila ada hal dhamir setelah huruf yang berharakat, dal berharakat fathah, dan setelahnya bukan hamzah, tetapi lam, maka cara membacanya adalah dua harakat. Wahdahu la, layaknya mad tabi'i, dua harakat, cukup di ayun. Kalau kita menyebut mad tabi'i cukup di ayun, tidak perlu panjang-panjang. Wahdahu la syarikalah, lahuma. Nah, di sini ada lagi. Lahuma fis sama, lahu ma fis samawati, samawati. Mana hak dhamirnya Bapak dan Ibu? Ini hak dhamir. Apabila ada hak dhamir setelah huruf yang berharakat, lam berharakat fathah, dan setelahnya bukan hamzah tapi mim yang berharakat fathah, bukan hamzah, maka cara membacanya adalah dua harakat panjangnya. Lahuma. Coba kalau Bapak dan Ibu menemukan di dalam Al-Quran, biasanya ditandain dengan dhammah yang terbalik seperti itu. Biasanya lahuma. Kemudian contoh lainnya, mad silah qasirah. Innahu kana tawwaba. Surah Al-Lahab. Innahu kana tawwaba. Seperti ini. Mana hal dhamirnya? Ini hal dhamirnya.
Sebelumnya huruf yang berharkat, setelahnya bukan hamzah. Maka cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Jadi bacanya bukan wahdahula, tetapi wahdahula. Lahuma, bukan lahuma, tetapi lahuma fis samawat. Innahu kana tawwaba, bukan innahu kana, tetapi innahu kana tawwaba. Itu untuk silah qasirah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ulama qiraat menuliskan pengecualian. Ada pengecualian. Di dalam surah Al-Furqan ayat 69. Surah Al-Furqan ayat 69. Di situ ditulis, kalau Bapak dan Ibu pegang mushaf silahkan sambil dibuka, karena ini berbeda dengan yang lainnya. Surah ke-25, silahkan dibuka, ayat 69. Halaman berapa ya? Seperti ini kalimatnya. Fihi muhana. Ada pengecualian. Al-Furqan ayat 69. Ya, 69. Ayat 69. Surah yang ke-25. Ada di situ fihi muhana. Kok ini panjang sih Ustaz? Nah, ulama qiraat mengecualikan surah Al-Furqan ayat 69 ini haknya panjang. Meskipun sebelum huruf ha ini bukan huruf yang berharakat dan bukan huruf hamzah, tetapi panjang. Berbeda dengan surah Al-Baqarah yang bunyinya fi hudal lil muttaqin. Nah, itu kalau disambung dzalikal kitab la raiba fi, seperti ini. La raiba fi fihi huda. Nah, berbeda dengan di surah Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah nih. Al-Baqarah. Kalau disambung, kita biasanya kan berhenti di sini. La raiba fih hudal lil muttaqin. Kalau diwasalkan, disambung, hak domirnya nggak panjang, karena sebelumnya dia bukan huruf yang berharakat, tetapi huruf sakinah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang panjang hanya hak dhamir yang sebelumnya adalah huruf yang berharakat dan setelahnya bukan hamzah, maka panjangnya 2 harakat. Tetapi ulama qiraat mengecualikan di dalam surah Al-Furqan ayat 69, meskipun sebelum hak dhamir itu bukan huruf yang berharakat, tetapi tetap dibaca 2 harakat. Itu pengecualian. Memang beberapa ayat Al-Quran ada banyak sekali pengecualian yang harus kita ingat.
Tetapi sudah jelas kok di dalam Al-Quran, sudah dicantumkan kasroh lurusnya, ya, sudah dicantumkan seperti ini. Jadi kita insya Allah nggak akan keliru, harus dibaca panjang. Cuman hanya dalam menentukan hukumnya saja. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang matsilah tawilah. Yang ketiga, mad silah tawilah. Apabila ada hak dhamir, apabila ada hak dhamir dan setelahnya huruf hamzah atau bersambung dengan hamzah atau bersambung dengan hamzah, dengan hamzah. Contohnya, di dalam ayat kursi, indahu illa, yang pertama contoh, indahu illa biiznih, biiznih. Mana hak dhamirnya? Yang pertama ini hak dhamir dan setelahnya atau bersambung dengan hamzah, setelahnya huruf hamzah. Maka di sini panjang, diberikan lambang bendera atau ciri-ciri untuk memanjangkan. Indahu illa biiznih. Di sini disebutkan wa tawlu hadzal mad mithlu tawlil mad jaiz munfasil, ay harakatani fi halatil hadr wa arba'u harakatin fi halatit tadwir wa khamsu harakatin fi halatit tartil. Jadi panjangnya itu bisa 2, 4 dan 5 harakat. Seperti mad jaiz munfasil, indahu illa biiznih. Maka beda dengan mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah setelah hak dhamir itu tidak ada hamzah, maka dibacanya 2 harakat. Kalau mad silah tawilah setelah hak dhamir ada hamzah, oleh karena itu dibaca panjang, 2 harakat, 4 harakat atau 5 harakat. Tetapi Ustaz, apakah boleh disamakan seperti mad silah qasirah dengan membaca 2 harakat saja? Boleh. Karena tadi boleh 2, boleh 4 dan boleh 5. Indahu illa biiznih. Tetapi dalam hukum bacaannya berbeda. Ketika disebutkan ini hak dhamirnya bertemu dengan hamzah, hukum bacaannya apa? Mad silah tawilah. Ini hak dhamirnya bertemu dengan lam, sebelumnya huruf yang berharakat, apa hukumnya? Mad silah qasirah. Hanya perbedaan pada hukum bacaannya saja. Kemudian contoh yang kedua, malahu akhladah, malahu akhladah. Akhladah, mana hak dhamirnya? Ini hak dhamir bertemu dengan
hamzah. Maka membacanya dengan dipanjangkan 2, 4 atau 5 harokat sesuai dengan tempo yang kita gunakan. Contoh lagi, illa bima syaa. Wa ilmihi, min ilmihi illa bima syaa. Min ilmihi, min ilmihi illa. Seperti ini. Mana hak dhamirnya? Hak dhamirnya di sini. Bertemu dengan hamzah. Biasanya di dalam Al-Quran ada tanda untuk dipanjangkan. Maka panjangnya 2, 4 atau 5 harakat, tergantung tempo dalam membaca Al-Qurannya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Jadi jangan sampai keliru lagi terkait yang pertama, perbedaan antara madlin dan lin. Karena sudah jelas kalau ada istilah mad pasti panjang. Berbeda kalau linnya saja, dia tidak panjang. Khaufun bukan khaufun. Kalau madlin was-saif panjang, bukan was-saif, karena ada mat. Mat artinya panjang. Itu yang pertama. Kemudian jangan tertukar juga antara matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Memang matsilah qasirah dan matsilah tawilah sama-sama hak dhamir. Bedanya kalau matsilah qasirah setelahnya itu bukan hamzah. Ini perbedaannya. Kalau matsilah tawilah pasti setelah hak dhamir itu hamzah, bersambung dengan hamzah. Hamzah dan harokatnya pun berbeda. Kalau matsilah qasirah hanya 2 harakat, tetapi kalau matsilah tawilah bisa 2, bisa 4 dan bisa 5. Seperti halnya mad jaiz munfasil. Ada yang bisa? Boleh Pak? Kalau mati diwasal ke awal ayat itunya, ini masuk. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini apa ya? Misalkan li'ilafi Quraisyin, gitu. Ini. Quraisyin. Quraisyin. Ini 1. Ilafihim. Seperti ini. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Maka jangan dibaca panjang. Karena wasol disambung, bukan waqaf, bukan berhenti. Jadi seakan-akan ini tuh bukan akhir kalimat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Maka pada kata Quraisy ini hukumnya adalah lin. Li'ilafi Quraisyin, karena dia tidak panjang, karena bukan di akhir kalimat, karena bukan waqaf, bukan berhenti. Ketika wasol, maka hukum bacaannya adalah lin. Jadi jangan sampai baca ketika kita misalkan mau menyambungkan li'ilafi Quraisyin ila, jangan. Tetapi li'ilafi Quraisyin ilafihim, tidak dipanjangkan. Makanya masuk kepada kategori hukum bacaan lin.
Kalau wasal, kalau disambung. Tetapi kalau berhenti cukup li'ilafi Quraisy, maka madlin karena dia waqaf. Ada lagi? Boleh, Pak? Ini kalau tanda wakaf itu kan dilakukan kalau di tengah ayat tidak berhenti ya. Ya. Di dalam akhir ayat berhenti. Terus? Maksudnya di dalam surat Quraisy terus apa tidak? Itu kan tidak ada yang bisa mendengar itu ada mikrofon, ada yang langsung harusnya kalau melihat kepada lingkar yang Ya. itu awan itu tidak berhenti. Ya. Kalau berhenti harus lewat satu kata. Ya. Balik lagi ke awal. Iya. Gitu ya. Iya begitu. Jadi gini, sebetulnya tanda wakaf itu banyak. Pertama ada lam, yang kemarin kita sudah bahas pada kata siratal ladzina an'amta alaihim, itu lam. Artinya adalah tidak boleh dan dilarang berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada juga yang shalla. Ada yang seperti ini. Ini artinya adalah dianjurkan atau lebih baik dilanjut. Lebih baik dilanjut. Kemudian ada juga waqaf. Waqaf seperti ini. Kalau ada menemukan wakaf seperti ini, maka dianjurkan untuk berhenti. Adapun misalkan di akhir ayat, misalkan, nah ini ayat pertama, kemudian di sini nggak ada wakaf, begini aja polos. Kemudian ayat kedua juga, maka tidak ada salahnya kita untuk melanjutkan sampai kepada ayat kedua baru misalkan berhenti. Kecuali misalkan li'ilafi Quraisyin ilafihim, capek nafasnya, baru kita ulangi lagi, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Jelas kan? Kita tunggu aja. Baik, dilanjut. Gimana Pak? Ya. Ada mi'ju, itu ada lam alif ya. Terus yang di waw? Ya. Oh, oke. Itu ada tanda lam. Artinya kalau tidak darurat sekali dianjurkan untuk melanjutkan. Apa itu ayatnya? Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kalau misalkan kita pisah di situ, bisa jadi maknanya juga terpisah. Artinya jadi lain. Kalau diulang bisa, betul. Kalau diulang bisa. Misalkan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau misalkan kita berhenti, alladzi at'amahum min ju' min ju'in wa amanahum min khauf. Tapi dalam menentukan namanya ada bidayah dan nihayah. Cara menentukan memulai dan mengakhiri atau wasol dan waqaf itu harus sesuai dengan makna. Misalkan alladzi at'amahum, yang diberikan nikmat kepada mereka, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum min
khauf, dan mereka itu diberikan rasa aman dari apa? Dari ketakutan. Jadi kalau misalkan kita ulang dari maju agak sedikit tidak nyambung. Maka kalau kasusnya ayatnya pendek, usahakan disambung saja. Usahakan disambung dan temponya jangan lama-lama. Ya, karena kalau dilihat dari artinya itu nyambung. Kalau sampai kita putus, maka artinya sudah berbeda. Seperti itu. Jelas Pak Iwan? Baik. Ya, banyak. Sakta. Tidak nafas. Ya. Baik. Nanti insya Allah kita ada pembahasan sendiri terkait wakaf. Wakaf itu banyak. Salah satunya ada sakta. Ulangi Pak. Illa bi'idnih yang mana? Oh ya, sama dengan yang mana? Dahu illa panjang, maka masuk pada maksilah qawilah. Terus disamakan dengan yang mana? Itu masuk kepada maksilah qawilah. Kemudian ya. Oke, baik. Ada lagi? Ada 6 menit. Kita buka surah Al-Zalzalah. Kita tahsin 2 ayat saja cukup. Sedikit. Surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil. Baik. Sudah dibuka? Saya terlebih dahulu, nanti Bapak dan Ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bedakan. Idza. Nah, jangan sampai iza, jangan sampai seperti itu. Idza zila. Yang pertama pada huruf yang pertama ini za, digigit. Za. Idza. Jadi jangan iza atau idza, tetapi lembut saja. Idza. Nah, yang ini baru agak bergetar. Idza latil ardu zil, bergetar lagi karena zai. Zilzalaha. Kita ulangi lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza bareng. Jangan berpisah, berbarengan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua, ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada athfa digigit juga. Athqalaha digigit juga. Jadi jangan seperti itu, tetapi athqalaha. Kita ulangi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik.
Kita cukupkan sampai 2 ayat. Insyaallah nanti tahsin surah Al-Zalzalah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.